Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, ya alhamdulillah. Hari ini kita dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari segala mara bahaya, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mohon dicek kiri kanan kalian di sekitar tempat duduk kalian apakah ada sampah yang berserakan. Silakan tolong dicek. Bagaimana? Ada sampah tidak? Alhamdulillahirrabbilalamin, ya. Berarti yang pikir hari ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Tepuk tangan untuk pikir hari ini. Sudah berdoa belum? Belum. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Indra, pimpin doanya. Perhatian semua, sebelum kita belajar marilah kita membacakan doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bismatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ada yang tidak hadir nggak? Ada semuanya ya. Wah, alhamdulillah tetap dipertahankan kehadirannya. Mudah-mudahan ini selalu hadir dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Untuk menambah semangat dalam belajar kita sedikit ya tepuk-tepukan ya. Oke, semuanya berdiri. Masih ingat ya? Tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. 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 Gitu ya? Paham ya? Oke, semuanya tepuk semangat. Semangat. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Baik, pada pertemuan yang lalu atau minggu lalu kita telah membahas tentang perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, Bapak akan menguji kembali pengetahuan kalian tentang materi yang lalu. Perkembangan peradaban apa saja yang terjadi pada masa Daulah Umayyah di Andalusia? Oke, Nisbi. Bidang sosial dengan adanya toleransi beragama pada masyarakat Andalusia. Oke, tepuk tangan untuk Nisbi. Ya, silakan. Dalam bidang arsitektur, banyaknya bangunan-bangunan di kota Cordoba dan Granada, salah satunya adalah Masjid Cordoba. Boleh tepuk tangan untuk Nabila. Ya, perkembangan yang terjadi di Andalusia bukan hanya di bidang peradaban saja, akan tetapi perkembangan juga di bidang ilmu pengetahuan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia, serta bagaimana proses runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Oke? Oke, baik, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, melalui mengamati dan menanya, siswa dapat menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Yang kedua, melalui mengeksplorasi, siswa dapat menganalisis tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Yang ketiga, melalui mengasosiasi, siswa dapat menguraikan proses runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang keempat, melalui diskusi, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Dan terakhir, melalui presentasi, siswa dapat menyajikan hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint. Perhatikan video berikut.
Ya, silakan. Video tersebut membahas tentang apa ya? Saya belum mengerti. Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Dari tayangan video tersebut menggambarkan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada masa itu? Karena dalam video tersebut tidak dijelaskan, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Khalillah. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya juga, Pak. Ya, silakan Andi. Tadi kan Bapak menjelaskan materi kita hari ini, selain perkembangan ilmu pengetahuan, kita juga akan membahas tentang runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Mengapa Daulah Umayyah di Andalusia bisa runtuh? Oke, tepuk tangan untuk Andi. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Di model pembelajaran problem based learning ini kalian akan mengupas atau meneliti suatu permasalahan yang akan kita bahas dalam diskusi nanti ya. Nah, sebelumnya kita akan bagi kelompok terlebih dahulu seperti biasa ya. Nah, kita menggunakan aplikasi berbasis web yaitu dari stopwatch.com ya. Kita akan gunakan ini. Nah, siapa yang muncul namanya dia masuk ke kelompok ya. Kalau muncul yang pertama berarti kelompok ke satu. Kalau muncul kedua berarti kelompok 2. Kalau muncul ketiga kelompok 3. Paham ya? Oke, perhatikan siapa yang muncul pertama nih? Hasbullah kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, siapakah yang masuk kelompok 2? Oke, ini kayak arisan ya. Gusti Maulana ya, masuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3, siapa ini kelompok 3? Nismi ya. Ipi masuk kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok terakhir nih, kelompok 3 terakhir. Siapa yang terakhir nih? Ya. Siapa yang terakhir? Salba masuk kelompok 3. Mana Salba? Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Ya, baik. Dari nama-nama tadi sudah tahu kan nama kelompoknya ya? Oke, sudah tahu dari nama kelompok tersebut. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, dan di sebelah kanan Bapak itu kelompok 3. Oke, paham ya? Oke, silakan. Oke, baik. Sudah duduk di masing-masing kelompok hari ini ya. Nah, ada beberapa yang harus kalian teliti ya. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan apa saja ya, atau ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Ya, yang ada di Andalusia ya. Perkembangan atau ilmu pengetahuan apa saja yang berkembang pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Yang kedua, mengapa Daulah Umayyah di Andalusia ini mengalami keruntuhan? Apa faktor penyebabnya dan bagaimana prosesnya? Kalian teliti. Nah, yang ketiga ini adalah upaya apa yang kalian lakukan untuk menjadikan Indonesia ini supaya dalam keadaan utuh, tidak hancur seperti Daulah Umayyah pada saat di Andalusia. Nah, upaya apa nih? Kalian pikirkan, kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Upaya apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini agar tidak hancur atau runtuh seperti Daulah Umayyah di Andalusia. Oke? Bisa dipahami? Ya, bawa HP kan? Nah, kalian bisa gali informasi, bisa menggunakan handphone atau buku paket atau LKS ya. Silakan mengerjakan.
Baik teman-teman, kita selesaikan masalah ini. Ada 3 masalah yang kita harus selesaikan ya. Yang pertama yaitu ada ilmu pengetahuan apa saja yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Yang kedua, mengapa Daulah Umayyah bisa runtuh? Dan yang terakhir yaitu upaya apa saja yang kita lakukan agar Indonesia tidak terpecah belah, bahkan runtuh seperti Daulah Umayyah di Andalusia. Ya, baik, kita cari jawabannya sama-sama. Kalau sudah ketemu jawabannya, kita langsung kasih ke Salbah. Ya, ayo kita cari bareng-bareng. Saya ketemu nih. Ya, apa jawaban? Salah satu kemajuan ilmu pengetahuan itu ada di bidang filsafat. Salah satu tokohnya itu ada Ibnu Bajjah. Ada juga karyanya yang terkenal itu Tadbir al-Mutawahhid. Saya juga ada nih. Ya, apa juga? Di ilmu sejarah, Ali Ibnu Hazm yang menulis 400 judul buku. Baik, data yang kalian peroleh, kalian olah menjadi slide PowerPoint ya. Kalian buat PowerPoint sekreatif mungkin, diskusikan berdasarkan dari hasil yang kalian temukan dari literasi ya. Bisa dipahami? Ya. Oke. Oke, bagaimana? Sudah selesai untuk membuat slide PowerPoint-nya? Baik, jika sudah selesai, kita presentasikan hasil slide PowerPoint kalian. Dimulai dari kelompok 1. Siapa yang akan maju? Indra ya? Oke, silakan Indra maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indra Kusuma dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasilnya. Sini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan runtuhnya Daulah Umayyah di Indonesia. Next. Pertama itu ada ilmu filsafat. Yang pertama Ibnu Tufail, Hayya Ibni Yaqza yang berisikan cerita seorang anak yang dipelihara oleh rusa filsafat akal dan wahyu. Yang kedua ada Ibnu Bajjah, yaitu Tabdzir al-Mutawahhid, susunan yang menyatu. Yang ketiga ada Ibnu Rusyid, Mabdi Falsifat, yaitu induk dari filsafat. Dan sini ada lagi yang terakhir itu kedokteran, yaitu Al-Kulliyat fi Tibbi. Ini tidak ada manusia yang mendapatkan penyakit cacar 2 kali. Next. Ada juga di bidang sains, yaitu pertama kimia dan astronomi. Nah, Abbas Ibnu Fams, yaitu orang yang pertama menemukan pembuatan kaca dari batu. Yang kedua ada ilmu astronomi, yaitu Ibrahim Ibnu Yahya al-Nakhas, yaitu dia dapat menentukan terjadinya gerhana matahari. Yang terakhir ada bidang obat-obatan, yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Ghafi, yang hasilnya karya Al-Adawiyah al-Mufradat, yaitu uraian tentang berbagai macam obat. Next. Ada juga di sini ada Sabit bin Qurai, yaitu bapak kimia. Terus ada juga Ar-Razi, yaitu ahli penyakit campak. Next. Dan di sini ada Ibnu Sina, yaitu Avicenna. Ini Al-Qanun fi Taib. Next. Nah, dan di sini ada juga ilmu fikih. Yang pertama Ziyad bin Abdurrahman
aslinya itu orang yang pertama kali memperkenalkan mazhab. Yang kedua Yahya ibnu Yahya, yaitu hasilnya penerus perjuangan Ziyad bin Abdurrahman. Yang terakhir ada Hazm, yang hasilnya karya yang terkenal ialah Al-Muhalla. Next. Dan di sini ada itu ilmu sejarah, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karya yang terkenal adalah Muqaddimah. Nah, di sini juga ada runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama yaitu ada periode keempat, yaitu Spanyol terpecah menjadi 30 negara. Awal terjadinya berpecah disintegrasi. Yang kedua ada periode kelima, yaitu berdirinya dinasti Muawiyah upaya pemersatu bangsa. Ini kalah oleh pasukan Kristen dan pindah ke Afrika Utara. Dan juga ada terakhir yaitu periode ke-6 atau kehancuran. Dan tersisa hanya kota Granada atau di bawah dinasti Bani Ahmar. Itu terjadi perebutan kekuasaan dan akhirnya kalah oleh pasukan Kristen yang dipimpin oleh Ferdinand dan Isabel. Next. Dan juga di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya yang pertama tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, yaitu pemerintah monarki. Terus yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu, yaitu pribumi enggan menerima mualaf atau etnis Salvia dan barbar, sehingga terjadi gejolak pemberontakan. Ada juga keterpurukan ekonomi, yaitu terlalu fokus kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan mengabaikan kemajuan ekonomi. Dan terakhir itu ada terasing, yaitu jarang mendapatkan perhatian kecuali dari Afrika Utara. Nah, next ada lagi yaitu pemecahan masalah. Pertanyaan, upaya apa saja yang dilakukan untuk menjaga ketuhanan Indonesia? Yang satu, toleransi beragama. Dua, mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, stop berita hoax yang akan memecah persatuan bangsa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu meningkatkan sikap nasionalis bukan kesukaan. Oke, sekian dari saya yang saya bisa presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik, dari rentetan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada bisa menyimpulkan? Oke, silakan Rika. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu ilmu pengetahuan filsafat, ilmu fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu sejarah. Oke, tepuk tangan untuk Rika. Baik, ada yang lain? Saya Pak. Oke, silakan Salva. Masa kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia mulai dari periode keempat, di mana terbentuknya 30 negara kecil dan terjadinya perebutan kekuasaan. Dan pada periode ke-6 merupakan masa keruntuhan. Daulah Umayyah harus hancur karena mengalami kekalahan dari Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Oke, baik anak-anak sekalian, setelah melaksanakan proses pembelajaran ini, pelajaran yang dapat kita ambil dari proses ini yaitu bahwa setiap makhluk hidup tidak ada yang abadi. Semua mengalami 3 fase, yaitu fase kelahiran, perkembangan, dan kehancuran. Sama halnya seperti Daulah Umayyah ini pernah lahir, kemudian kena perjuangan, kemudian dia itu berkembang selama 7,5 abad, kemudian dia pun mengalami kehancuran. Nah, kita selaku manusia, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan wafat. Setidaknya kita sebagai manusia harus berlaku adil dan berbuat kebaikan, mengukur dan mengukir sejarah untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik, untuk menguji pengetahuan kalian, silakan kalian isi soal seperti biasa di grup kelas. Bapak sudah kirim linknya. Silakan kalian kerjakan soal tersebut. Waktu kalian hanya 5 menit. Silakan mengerjakan.
Baik, anak sekalian, ya sudah selesai mengisi soalnya? Ya, baik, terima kasih. Nanti nilainya akan Bapak cross check. Mudah-mudahan kalian tidak ada yang remedial dan hasil yang memuaskan ya. Nah, baik. Rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dan pemahaman baru bagi kalian. Kita akhiri dengan sama-sama lafzul hamdalah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.